setan itu paling senang kalau pendeta tumbang saat pengaruhnya besar. Karena dampaknya juga besar. Jadi kadang-kadang pendeta-pendeta yang anggap enteng keintiman dengan Tuhan, komitmen dipanggil awal itu, kalau sudah mulai bergeser biasanya setan biarkan, dia tidak kasih tumbang. Justru mungkin dia senang kalau lihat pendeta jadwal tambah banyak. Nanti momen sudah pas baru dia guling itu pendeta, dan akhirnya yang jadi korban jemaat. Jemaat pasti tak terhindarkan akan kecewa, stres, terluka, murtad, macam-macam. Maka dari itu, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Saat ini ya Allah, kami segenap jemaat-Mu, umat ketebusan-Mu, milik kepunyaan-Mu begitu rindu ada dekat dengan Engkau dalam dekapan kasih-Mu terus menerus. Sungguh hanya dengan kekuatan kasih-Mu lah kami bisa kuat, kami bisa hadapi apapun, dan kami yakin kami keluar sebagai pemenang karena Tuhan di pihak kami. Allah yang suci, kami saat ini mau dengar firman-Mu. Hamba akan bicara lagi atas nama-Mu. Tuhan tahu ketidakmampuan hamba. Engkaulah yang mengambil, memperlengkapi hamba, menolong hamba sampai hari ini. Tuhan tolong sepanjang pemberitaan hamba, Tuhan berkuasa atas hamba dan jemaat. Sehingga tidak ada satupun kami yang pulang dengan kecewa. Kami semua pulang dengan sukacita, pulang dengan pemulihan, semangat baru, keyakinan yang tambah hari tambah kuat, tambah kokoh. Terima kasih banyak Allah yang suci. Penuhilah hamba dan jemaat-Mu dengan roh-Mu sepanjang firman Allah bahkan sampai selesai seluruh ibadah ini. Terpujilah Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya Tuhan sudah mengampuni kita sehingga kita dengan leluasa terima firman. Satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat terkasih dan kawan-kawan pelayan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam. Kita bersyukur kita semua masih ada sebagaimana kita ada untuk terus saling mengisi satu dengan yang lain di dalam pengenalan yang lebih kuat kepada Tuhan, saudara-saudara. Saya bersyukur ibadah 1, ibadah 2 saya bisa dapat kekuatan dari Tuhan untuk menyampaikan firman Allah. Selesai saya KKR dari kota Jambi, saudara-saudara, lalu sampai di Kupang memang agak kurang maksimal istirahatnya, tapi Tuhan bisa mampukan saya menuntaskan tugas pelayanan hari ini. Ada semangat dari dalam yang kadang-kadang membuat kami begitu bernyala-nyala sekalipun fisik kurang menunjang sebenarnya. Dan semangat kami hamba Tuhan itu tidak lain dan tidak bukan adalah menyebar luaskan firman Allah. Kalau mulai ada motivasi lain selain itu, nah itu kami harus hati-hati, harus bertobat, harus datang di hadapan Tuhan pemberesan cepat-cepat. Sebab kalau pelayanan, motivasi pelayanan sudah terkontaminasi dengan hal-hal lain yang tidak alkitabiah, itu harus segera. Biasanya hamba-hamba Tuhan begitu. Kalau tidak, lama-kelamaan tanpa sadar kita bisa tumbang di tengah jalan. Apalagi setan itu paling senang kalau pendeta tumbang saat pengaruhnya besar. Karena dampaknya juga besar. Jadi kadang-kadang pendeta-pendeta yang anggap enteng keintiman dengan Tuhan, komitmen dipanggil awal itu, kalau sudah mulai bergeser biasanya setan biarkan, dia tidak kasih tumbang. Justru mungkin dia senang kalau lihat pendeta jadwal tambah banyak. Nanti momen sudah pas baru dia guling itu pendeta, dan akhirnya yang jadi korban jemaat. Jemaat pasti tak terhindarkan akan kecewa, stres, terluka, murtad, macam-macam. Maka dari itu saya bersyukur Tuhan menolong kami untuk terus kabarkan Injil. Apalagi fenomena hari-hari ini, saudara, pengajaran sesat di mana-mana tambah banyak. Dengan adanya sosial media ini, saudara terkasih, saya sering bilang kalau sosial media
di tangan Tuhan dan alat-alat Tuhan, maka akan menjadi alat pemberitaan Injil yang sangat up to date, kontemporer, nyambung, relevan. Tapi kalau sosial media di tangan setan dan antek-anteknya, itu menjadi cara untuk membingungkan, membimbangkan, menggoncangkan iman dari orang-orang percaya. Itu dari waktu ke waktu, dari dulu sampai hari ini, setan masih pakai metode yang sama, ya. Apalagi hari-hari ini marak di sosial media seruan-seruan dari orang yang menyebut diri pendeta dari kelompok Kristen, lalu berkata tidak usah percaya Yesus, selamat tidak hanya dalam Yesus, di luar Yesus pun bisa selamat. Ya, beberapa waktu yang lalu saya tanggapi orang yang katanya pastor atau bukan saya tidak tahu, Brian Siawarta, yang dia dalam dialog dia di satu podcast bersama seorang rohaniwan Muslim, Habib Jafar, yang kelihatannya Habib Jafar ini suka sekali bergaul dengan agama lain. Nah, kalau hanya sampai level itu aman, karena kita semua memang orang Indonesia, apalagi ajaran Alkitab, kita memang mesti bergaul dengan semua orang. Tapi pergaulan kita, keakraban kita tidak boleh mengorbankan kebenaran, tidak boleh mengorbankan Injil. Nah, yang kami lihat di sosial media itu sudah sampai level mengorbankan Injil. Ya, dan itu kami mau bahas panjang lebar malam ini, saudara-saudara, dan saya harap membantu kita, menolong kita, menguatkan kita bersama. Apalagi orang-orang muda ya. Kalau orang-orang tua pasti agak susah terima seperti Brian begitu, karena dia khotbah dada terbuka, tato kiri kanan, orang tua langsung mental. Tapi anak muda itu agak kelihatan bisa terima karena dianggap gaul, relevan, progresif. Karena mereka menyebut kelompok mereka adalah Kristen progresif. Artinya mau sesuai zaman, tapi faktanya adalah sekarang sudah ada. Mereka bilang tidak usah percaya Yesus, selamat kok, asal baik, asal saleh, selamat gitu. Nah, maka dari itu pada hari ini, mulai minggu ini dan minggu depan dan seterusnya, karena minggu depan kita perjamuan kudus, saudara-saudara. Setiap bulan itu ada perjamuan. Karena minggu lalu sudah perjamuan di pas Jumat Agung, minggu ini kita tidak di sini karena terlalu dekat, maka minggu depan kita perjamuan kudus. Nah, kekasih Tuhan, saya mau bahas Injil Matius pasal 28 ayat 19-20 di bawah tema The Great Commission atau amanat agung, saudara-saudara. Mari kita baca ayat ini, 1, 2, dan 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah the Great Commission atau amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Keinginan Tuhan Yesus adalah semua bangsa harus menjadi muridnya. Kenapa semua bangsa harus menjadi muridnya? Karena memang hanya dialah satu-satunya jalan menuju surga. Kalau ada jalan lain, tidak perlu Tuhan Yesus bilang pergi jadikan semua bangsa muridku. Harusnya Tuhan Yesus bilang pergilah jadikan beberapa bangsa yang mau supaya jadi murid. Yang lain nanti orang lain, begitu. Tapi ternyata tidak, ya. Dan memang berkali-kali saya ingatkan kepada jemaat bahwa doktrin ini bagi beberapa orang kuno. Tapi bagi saya lebih baik kuno tapi alkitabiah daripada modern tapi sesat. Ulang, lebih baik kuno tapi alkitabiah daripada modern tapi sesat. Mau gaul, mau menjawab zaman, tahu-tahu kebablasan. Itu yang kita terus-menerus ajarkan dari mimbar ini, dari sosial media ini kepada semua yang mengikuti. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, semua bangsa harus jadi murid Yesus karena Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan. Tidak ada yang lain. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-11, di sana Yohanes bilang, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Hidup kekal itu dari Allah. Mau dapat hidup kekal itu ada dalam Anaknya.
Anaknya cuma satu. Anaknya nama Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita semua ini disebut anaknya. Kita ini anak adopsi. Kita percaya dia, makanya diangkat jadi anaknya. Sesungguhnya anak Bapa cuma Yesus. Dan keselamatan hanya ada di dalam dia. 12. Barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki Tuhan Yesus, sudah terima Yesus, ia memiliki hidup. Hidup yang dimaksud hidup yang kekal. Bukan hidup jasmani seperti yang tarik napas bebas-bebas sekarang. Mau liburan, mau jalan di mall, mau makan seibabi. Bukan itu. Tapi hidup kekal. Ya. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Begitupun sebaliknya kalau tidak punya Yesus, silakan hidup jasmani, tapi hidup kekal tidak punya. Neraka pasti. Dan Kristen sejati benar-benar dikasih konfirmasi oleh Roh Kudus bahwa kita itu tahu. Kapanpun kita mati kita masuk surga. Pasti tahu. Kalau tidak tahu Anda harus bertobat sekarang. Supaya Roh Kudus kasih tahu Anda. Dan Anda pasti punya pengetahuan yang sama dengan semua orang percaya yang sejati. 13 sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kalau sampai ada yang tidak tahu, kalau Anda perlu dilayani khusus, saya ada Ibu Gembala, siap layani saudara. Kok Kristen begini lama tidak tahu, bagaimana? Harus tahu. Kata tahu di situ pengertiannya sama dengan percaya, yakin, teguh, kokoh. Itu tahu. Jadi orang kalau sudah Kristen itu tahu. Ini bukan sombong rohani, ini bukan bermegah kedagingan, ini bermegah dalam Tuhan. Kita selamat. Amin. Kenapa kita bisa tahu? Karena Roh bantu kita bersaksi bahwa kita ini anak Allah. Ya, saya kemarin kutip orang hukum punya istilah atau unus testis, nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Untuk keselamatan kita, bukan kita saja yang bersaksi. Aku selamat, aku selamat. Hati-hati jangan sampai orang lain juga bisa bilang aku selamat. Tapi kita bukan begitu. Roh Kudus dengan roh kita. Roma 8 ayat 16. 1, 2, 3. Roh itu, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini bukan kesaksian klaim-klaim kosongnya saya dan saudara. Mati kemana? Ya ada 2 tempat jadi saya pilih yang kanan saja. Tidak begitu. Roh Kudus bersaksi bersama roh kita. Waktu orang percaya Yesus, Roh Kudus dimeteraikan dalam rohnya dia. Roh 2 ini yang bersaksi. Aku anak Allah, Melatok anak Allah. Contohnya begitu. Jadi bukan klaim kosong, bukan pengakuan-pengakuan kosong. Tapi data-data yang model begini, sekarang di mata orang-orang yang menyebutnya Kristen progresif, runtuh semua. Tidak usah lagi yang begini-begini. Tak usah pakai Roh Kudus, tak usah pakai Yesus. Cukup baik saja, ada kasih. Bisa bantu-bantu panti asuhan sedikit. Bisa bantu tetangga susah sedikit. Masuk surga. Anda lihat sudah ada ajaran baru. Pandangan Kristen progresif hari ini adalah pandangan yang kontras setara tajam dengan amanat agung yang kita bahas. Ini amanat agung. Perintah yang agung bagi kita. Bapak Ibu tahu kenapa saya dan saudara diselamatkan? Atau kenapa Yesus setelah bangkit itu, dia menampakkan diri kepada orang-orang yang sudah hilang pengharapan itu, untuk membangkitkan kembali pengharapan mereka semua. Bahkan orang yang benci dia, yang sudah mati secara rohani, Yesus hidupkan kembali dan beri jaminan bahwa mereka punya tempat di surga. Contohnya Paulus, dia bersaksi bagaimana kita yang sudah mati rohani dihidupkan kembali. Efesus 2 ayat 1, firman Allah berkata apa di sana? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, ini orang-orang yang sudah mati rohani. Ya, orang yang mati rohani ini tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Dia harus dihidupkan. Dan yang bisa menghidupkan itu hanya Allah. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. 5.
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dia menghidupkan kita sekalipun kita sudah mati. Lalu dia kasih hidup, cukup hidup. Tidak, dia kasih hidup kita, bangkitkan kita bersama Kristus, lalu siapkan tempat di sorga bagi kita. Ayat 6, sama-sama 23. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ini tergenapi yang Yesus janji. Aku akan pergi menyediakan tempat di rumah Bapakku, banyak tempat. Kalau aku pergi tempatnya sudah tersedia, aku kembali. Ya, kembalinya ada dua. Ada yang universal, rapture, hari pengangkatan gereja. Ada yang individu, saat dia menjemput kita di hari mati kita masing-masing. Kita semua sedang tunggu hari mati ini. Tapi jangan takut. Anak Tuhan yang sejati pegang prinsip. Apa definisi mati bagi orang percaya? Mati jasmani adalah kehidupan kekal. Itu artinya mati jasmani sama dengan hidup kekal. Karena Yesus bilang apa? Di Yohanes 11 ayat 25. Dengar Bapak Ibu. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Makanya kalau Anda yang percaya Yesus, atau kerabat kita yang sudah meninggal dan dia percaya Yesus, boleh menangis. Menangis tidak dosa. Lazarus mati, Tuhan Yesus menangis. Alkitab ajar lebih baik ada di rumah duka daripada rumah pesta. Artinya kita harus berduka juga kan. Semua kita pernah mengalami kematian. Saya sudah dua-dua. Bapak mama meninggal. Anda bayangkan, papa kandung mama kandung meninggal. Saya yang kubur lagi, pimpin ibadah. Lagi sedih, lagi terluka, lagi terhilang. Harus pimpin. Bapak Ibu, itu dibutuhkan kekuatan roh, tidak bisa. Karena sebelum meninggal dua-dua pesan. Mel, ingat Mel yang kubur mama ya. Siap sayang. Papa juga bilang, Mel, ingat papa mati. Mel yang kubur ya. Siap papa. Beberapa pendeta hadir WA saya. Papa bisa kuat begitu dengan Tuhan saja. Tetapi kalau mereka sudah kita layani dan mereka percaya Yesus, tak usah takut. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Rasul Paulus bilang begini buat kita semua. Supaya jangan takut mati. Bahkan harus siap mati. Perhatikan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi ada dua jenis berduka cita berurusan dengan kematian saudara atau kerabat. Duka cita orang tidak punya pengharapan dan duka cita orang punya pengharapan. Kalau duka cita orang punya pengharapan tetap menangis, tapi di balik tangisan ada keyakinan seperti ayat 14 berikut. 1, 2, 3. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka apa? Kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ini jaminan dari sang pemilik sorga. Ya dan amin. Amin saudara. Semua janji Allah itu tergenapi dalam Yesus. Kalau Yesus ngomong apa kita bilang amin. Itu sama dengan kita bilang benar, bulat, pasti, utuh, sungguh benar. Itu arti amin. Tidak meleset. Makanya dalam 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20 bilang begini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, saudara, jadi tidak boleh tanggung-tanggung kalau bilang amin untuk sebuah kebenaran. Dengar khotbah tuh ini bergereja bebas. Jangan takut bilang amin. Pendeta ada khotbah, ini pas. Ada amin, amin. Bila perlu pendeta belum tanya sudah teriak amin. Amin. Oh iya. Kalau pendetanya khotbah ngawur, jangan amin. Karena amin itu artinya tidak meleset. Takutnya pendeta khotbah meleset, saudara bilang amin. Termasuk postingan-postingan orang di sosial media. Dia ajar bodoh, saudara, masa dan sendok patah. Amin sayang. Mengerti kata amin koson. Amin itu ya, utuh, bulat, penuh. Sungguh benar. Tidak meleset, itu amin. Jadi kalau omong amin, yang benar bilang amin. Kalau pendeta khotbah ngawur dia tanya, ada amin? Balas dari sana, tidak ada. Itu jemaat benar, tidak masalah. Boleh, itu harus begitu di gereja ini. Pendeta khotbah kaki kepala baru bilang, ada amin? Tidak ada. Ikut sadipu irama, kalau dia lembut kata lembut, ada amin? Tidak ada. Kalau dia keras, ada amin? Tidak.
Jadi semuanya nyambung. Boleh saya ajar itu. Ada amin? Nah Bapak Ibu jemaat, jadi memang tidak usah takut mati ya. Kita semua ada tunggu nomor antrian mau mati. Bagi Kristen hidup adalah keuntungan. Tapi siapa yang boleh klaim bahwa hidup keuntungan? Dia yang bilang bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Tapi kalau masih hidup berbuah, jadi klaimnya pas. Makanya Filipi 1 ayat 21 dan 22, ayat 21 Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22 sama-sama, 23. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Karena itu pilihan Tuhan. Hidup juga melayani, meninggal juga ke surga. Mana-mana saja. Mau hidup atau mati semua terbaik. Asal Kristus. Begitu maksudnya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita ini warga kerajaan surga. Ya, dikaitkan dengan amanat agung yang kita mau bahas. Ada beberapa hal sepanjang minggu ini dan minggu depan dan seterusnya. Kalau Tuhan izinkan. Kalau minggu depan belum selesai berarti mungkin 3 minggu. Atau mungkin 4 minggu. Atau mungkin hanya 2 minggu materi ini beres. Kalau kita lihat amanat agung ya kekasih Tuhan. Ya jadi saudara-saudara berkaitan dengan amanat agung ini. Di dalam Matius 28 dan 19-20 itu. Di ayat 20-nya Tuhan Yesus bilang begini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Artinya semua. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya adalah perintah memberitakan Injil. Maka poin pertama yang akan saya seberangkan pada minggu ini adalah orang Kristen sejati yang sudah dilahir barukan, yang sudah dihidupkan kembali harus memberitakan Injil. Harus memberitakan Injil. Karena Allah selamatkan kita bukan hanya untuk masuk surga, itu nanti di surga, tapi masih di dunia. Semua pendahuluan khotbah tadi mengingatkan kita, bagiku kalau masih hidup aku memberi buah. Efesus pasal 2 ayat 10 memberi alasan kenapa Allah menjadikan kita ciptaan baru, kenapa Allah menjadikan kita manusia rohani. Ini jawabannya, perhatikan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan ini dari kapan? Bukan hanya kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Pekerjaan ini juga Allah persiapkan sebelumnya. Ajaran ini juga mengajarkan kepada kita selamat baru berbuat baik. Karena setelah selamat dia bilang berbuat baik wajib. Wajib ditandai dengan kalimat ia mau. Garis bawahi. Saudara mau atau tidak? Kalau Anda tidak mau Anda tidak cinta dia. Anda mau Anda cinta dia. Anda mau Anda taat dia. Anda tidak mau Anda melawan dia. Dan Yesus bilang siapa melawan aku, dia di luar aku. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Pekerjaan baik itu. Rick Warren, penulis buku Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Dia mengartikan pekerjaan baik di sini adalah melayani. Jadi Allah itu menyelamatkan kita untuk melayani. Pelayanan beda-beda. Ada yang pengkhotbah, singer, song leader, pemain musik. Ada yang penerima tamu, ada yang pelayan parkir luar biasa, ada yang soundman. Bahkan ada ibu yang ketika ditanyai, menyanyi bisa? Parah. Tidak bisa. Doa syafaat bisa? Iya, tapi mulai start, aminnya pagi, artinya tidur. Harus dilatih. Lalu apa yang ibu bisa? Saya bisa masak. Dan memang dia jago masak. Rasanya sulit satu fellowship tanpa makan-makan. Apalagi budaya ketimuran. Yahudi, Indonesia itu timur semua. Makanya Yesus bilang, lihat aku mengetok, siapa buka pintu aku akan masuk makan bersama dia. Makan itu fellowship. Makan rohani, makan jasmani fellowship. Hanya tambahnya ukur-ukur, itu saja. Karena maksudnya orang lain cuma makan. Ada yang tambahnya tuh dia rohnya bernyala-nyala. Ya, dan herannya pas jam makan saja. Ya, jam dengar khotbah kurang terbakar. Tapi kalau jam makan dia bilang waktunya telah tiba, bangkitlah. Ya. Jadi itu fellowship. Nah, budaya gereja mula-mula sampai hari ini mantap itu. Makan-makan itu biasa.
Ya, itu menambah keakraban. Bagus. Perjamuan kasih namanya. Dan itu mesti ada orang yang bertalenta. Jangan siram garam sesuka hati. Ada yang siram garam tuh ikut irama lagu persekutuan doa. Nyanyi glory. Nah, pas dia siram, ini dia siram nih. Yang darah tinggi semakin tinggi dan cepat terutama lakinya duluan ya. Masak tuh itu mesti butuh skill. Makanya sekarang chef-chef terkenal tuh punya acara TV sendiri. Karena dia tahu cara masak Armani saya suka hati sah. Daster suka asap sah. Maksudnya campurannya tuh aduh kacau deh pokoknya. Laki makan laki bilang, itu tanya, enak bapak? Lu tanya Tuhan sah. Maksudnya coba lu doa kalau tanya sah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang yang dikasih pelayanan tapi tidak mau, Tuhan murka. Kalau saudara mau, Tuhan senang. Saudara tidak mau, Tuhan marah. Tuhan pernah marah Musa gara-gara Musa itu tolak pelayanan. Suruh dikasih tugas, alasan lah berat lidah lah, tidak bisa omong lah. Saudara lihat tuh di dalam Keluaran pasal 4 mulai ayat 10. Musa tolak pelayanan. Musa bilang begini. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tuhan bilang, siapa yang bikin lidah? Kau takut sekali saya yang utus kok. Siapa yang bikin orang bisu, orang bisa bicara siapa? 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tapi Musa tetap membatasi Tuhan dengan keterbatasan dirinya. Dan dia bilang begini di ayat 13. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Jangan batasi Tuhan dengan keterbatasan diri kita. Ini pekerjaan Tuhan, bukan masalah kita berat lidah, bodoh, tidak tamat SD atau apa. Alkitab berkata apa yang bodoh bagi Allah, Allah bisa angkat. Apa yang bodoh bagi dunia, Allah bisa angkat. Mempermalukan orang pintar. Amin. Tentu ini bukan rekomendasi untuk Anda malas belajar. Ya, karena belajar pun memuliakan Allah. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena keadaan tertentu, situasi tertentu memang orangnya putus sekolah dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah mau pilih dia, siapa mau tahan? Amin. Makanya Musa tolak, ini Tuhan marah. Ayat 14 Tuhan bilang begini. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa dan seterusnya. Tolak pelayanan Allah murka. Ini Musa seorang. Ada satu kota namanya kota Meros. Allah suruh kutuk semua penduduknya. Kenapa Allah suruh kutuk semua penduduknya? Hakim-Hakim 5 ayat 23. Karena mereka tidak mau bantu Tuhan. Anda bayangkan. Tidak mau bantu Tuhan. Aduh Tuhan kalau saya Tuhan minta bantu. Wow, Tuhan Allah pemegang napas. Jantung masih berdetak, itu dia yang izinkan. Dia hanya minta, anakku mari bantu pelayanan. Anak tidak mau, Tuhan kutuk sendiri. Perhatikan. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Iya. Kutuk mereka semua. Kenapa? Tidak mau melayani. Tidak mau bantu Tuhan. Ada lagi yang sudah terima pelayanan tapi lalai. Ini pun terkutuk. Baca itu. Yeremia pasalnya yang ke-48 ayat 10. Saya baca buat saudara bagian A. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ini salah satu ayat yang mengganggu, harusnya mengganggu semua pendeta yang sudah ditabiskan. Supaya kalau ditawarkan caleg, tolak. Lu ditabiskan jadi pendeta untuk beritakan Injil. Orang jadi caleg itu panggilan khusus lain lagi. Tolak. Saya omong ini kan harus tawar banyak. Pak mumpung lagi ada pengaruh nih Pak, pas nih. Pak tuh repot-repot nanti katong yang gantong balik. Oh no. Lu jangan bikin celak kata Yunus itu ikan talaan. Jangan lu jangan bikin bawa beta tapi sial. Sudah hidup begini jemaat atau murah hati ini pendeta cukup. Kepala sakit buat apa pilih situ. Amin. Sudah jemaat saja yang lain yang lebih cocok di situ itu yang kita doakan. Pendeta tidak usah lah. Jadi lu KKR selama ini lu cari kampanye terselubung begitu. Untuk memain dewan. Jangan begitu dong. Kecuali Tuhan bersuara langsung. Mel, lu jadi wali kota. Gitu. Hamba minta tanda Tuhan ya. Ini biaya juga pas-pas. Kalau Tuhan buka jalan.
Dan kalau beta jadi wali kota, semua dinas itu keliling, besuruh berlutut menyembah 2 jam. Benar, itu pasti. Yang selingkuh di dalam, lu mati semua, pasti lu mati dari beta. Lu mati. Gitu. Di kantor wali kota tuh itu akan berlutut setengah jam. Menyembah. Menyembah, biar kau semua tahu menyembah. Merendahkan diri. Di satu kota kalau berlutut berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Allah berkati itu kota. Nah ini beta omong betul ini. Beta kalau kecuali alasan itu ya. Tuhan Allah yang bersuara. Mimpi anakku calon. Itu beta pi. Benar beta pi. Ibu gembala bisa khotbah kok. Tenang. Beta tetap khotbah hanya Mam Tuhan lebih full di sini. Itu sungguh mati. Semua kelurahan tuh dia akan KKR. Cari wakil yang mengerti, lu urus pemerintahan. Dia urus rohani itu. Benar. Hanya bisa tahu Tuhan mau. Kalau dia bisa orang-orang diri, no. Kan bisa Tuhan punya otoritas. No? Bisa komitmen, maka dia berubah. Banyak yang kita yang berubah, Tuhan yang berubah. Ya, tahu Tuhan mau kesana. Kan beta lihat calon-calon wali kota, beta bilang Tuhan tolong mereka. Ini kan calon orang lama paling banyak ya. Tuhan lindungi. Supaya ini kali Kota Kupang tambah asik. Sejauh ini pikir sudah bagus. Tinggal siapapun yang pimpin kita doakan supaya bagus ya. Kupang kota Kristen, 50 meter 100 meter gereja, 50 meter 100 meter gereja. Kasihan kalau terkutuk dan tetap dikenal sebagai negeri paling miskin terus, itu tanda tanya besar sebenarnya. Mesti koreksi diri. Kok bisa gereja begini banyak tapi melarat, miskin, dan dolek, sampah di mana-mana. Jadi begini, saudara, ini saudara bisa lihat ada spirit kepemimpinan ya. Hanya tunggu konfirmasi. Kobar 43 nih. Tinggal kasih turun paruh sedikit baju dinas. Sugaga. Ya. Ayo kita tinggalkan kewalikotaan, saudara-saudara. Jadi terkutuk kalau orang yang lalai, saudara-saudara. Ya. Jadi melayani benar. Bapak Ibu yang pernah komitmen, apalagi sampai sekolah teologi, Anda dipanggil tuh melayani loh. Jangan main-main. Tidak harus sekolah teologi, tapi Anda yang punya komitmen melayani, pada janji dengan Tuhan. Pokoknya kalau saya sembuh, saya melayani. Saya begini, saya melayani. Tolong jangan coba ingkari janji Anda. Kenapa banyak orang punya ekonomi rusak, ini rusak. Komitmen lain bikin lain. Itu dia nama natsar, sama tuh kayak janji. Makanya di dalam pengkhotbah pasal 5, ayat 3 dan seterusnya dikatakan demikian. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Jangan. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Sekolah tinggi tapi suka janji lain, bikin lain. Dan Tuhan, orang lain bilang, wih tinggi yo. Tuhan bilang bodoh. Tinggi apa? Lu bilang dia tinggi, bagi saya dia bodoh. Kan dia janji lain dan saya dia bikin lain. Next. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Betul. Sebab kalau bernasar tapi tidak menepati, ayat 5 menjawab. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Tolong pikirkan itu. Kenapa bisnis ini rusak? Pegang ini rusak. Mengkali pernah janji dan Tuhan tolong evaluasi kembali dulu. Dosa kita sebesar apapun minta ampun Tuhan ampuni. Janji kita Allah tidak lupa. Catat itu. 2 hal berbeda. Dosa minta ampun Allah ampuni. Tapi janji Allah tagih. Yakub lari tinggalkan Ishak dan Esau dan Ribka pergi ke Laban sana. Belasan tahun bahkan mungkin mau puluhan tahun. Tuhan tetap tagih. Tolong dulu kau pun janji di Betel. Pulang. Dosamu saya ampuni. Janjimu saya tagih terus. Makanya natsar apa bikin. Jadi kekasih-kekasih Allah. Kalau sudah terima kepercayaan. Tolong melayani. Hamba yang 5 talenta Tuhan pulang, puji Tuhan sudah jadi 10 talenta. Hamba yang baik, hamba yang setia turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hamba yang 2 datang bawa Tuhan kasih 2, puji Tuhan sudah jadi 4. Oh, hamba yang baik turut dalam kebahagiaan Tuhan. Yang dapat 1 kubur lagi, sudah kubur omong banyak, protes banyak. Yang melipat gandakan kerja banyak, omong sedikit. Yang tidak ngapa-ngapain, omongnya banyak, hasil 0. Tuhan bilang apa? Kau jahat, kau malas.
Matius 25 ayat 26. Perhatikan ayat ini. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kau jahat dan malas. Malas melayani itu jahat. Orang jahat biasanya malas untuk kemuliaan Allah. Tapi untuk yang lain dia rajinnya luar biasa. Nah kalau orang sudah begini pasti tidak ada guna lah. Buang aja ke neraka. 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Iya. Malas jahat. Maka ayat ini bilang apa? Campakkan hamba yang tidak berguna. Orang yang malas dan jahat. Malas melayani. Tidak total melayani. Tidak ada guna. Lempar ke neraka sana. Tarik napas cuma-cuma. Detak jantung cuma-cuma. Berkat jasmani rohani Allah cukupkan. Kok malas berkontribusi? Buang dia ke neraka. Tuhan yang bilang. Saya harap kita di ruangan ini atau yang dengar khotbah ini, kita bukan Kristen jenis hamba malas yang tak berguna ini. Jadilah seperti hamba 5 talenta dan 2 talenta itu. Sebab keadilan Allah itu begini, dipercaya banyak, dituntut banyak, di situ letak keadilan. Jadi kalau Anda tidak sekaya orang lain tidak apa-apa, setia dengan yang ada padamu. Dan buat yang kaya, Tuhan kalau kasih banyak, Tuhan akan tagih banyak. Tidak mungkin tidak. Pendidikan setinggi, jabatan tinggi, pintarnya minta ampun, koneksi luar biasa, harta banyak, tabungan banyak. Pengaruh besar. Anda pikir ini Tuhan tidak tagih? Tagih semua. Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi saudara, kalau tidak ekonomimu, pencapaian lahiriamu tidak sebaik orang lain, jangan iri hati, percuma. Kita harus doakan mereka supaya mereka yang lebih dari kita itu bisa mempertanggungjawabkan itu semua saat menghadap pengadilan akhir. Anda kira Anda punya cantik, Anda punya tampan, Anda punya body bagus, itu semua tidak dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan semua. Lu pun cantik itu lu pakai untuk apa? Untuk melayani atau ganggu orang pulaki? Itu sudah direkam semua. Anda jangan main-main itu. Lu pun ganteng tuh, lu pakai untuk apa? Melayani, berkontribusi untuk Tuhan, atau bikin rusak orang anak perempuan? Itu ditagih. Bisa menghadap kau garu-garu kepala, lu pasti kena toki. Lu pikir ini saudara mau bata putar apa kalau cuma menghadap? Hah? Tuhan bilang, sebelum buka rekaman lu mengaku. Ini rekam jejak semua jelas di atas. Lebih canggih dari semua kecanggihan rekaman apa semua yang ada di dunia. Sorga punya lebih canggih. Tidak mungkin tersembunyi. Lebih aneh-aneh bisa hapus handphone toh. WA orang bisa hapus, di surga tidak bisa. Lengkap dengan kartu-kartu SIM card semua ada di sana. Ini saya omong mungkin kita ketawa tapi ini benar. Bertobat, bertobat, bertobat. Semua ditagih. Enak kalau cantik tapi memuliakan Allah, melayani Tuhan. Sibuk untuk hal-hal kudus. Enak tampan melayani Tuhan. Ini sudah tidak tampan bikin dosa. Aduh. Ini harus bakar hidup-hidup. Tahu saya bilang pakai mati lah. Angka langsung taruh. Angka langsung taruh di neraka. Langsung. Tahu saya pakai bilang. Lu saya pakai mati. Saya langsung. Iya toh. Kalau mau ikut ketemu emosi maunya begitu. Tapi ya terserah Tuhan. Nah jemaat. Jadi ini adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Paulus bilang aku kalau tidak beritakan Injil aku celaka. Karena itu adalah keharusan bagiku. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sama-sama baca jemaat 1, 2 dan 3. Karena jika aku memberitakan Injil aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Garis bawahi kalimat sebab itu adalah keharusan bagiku. Harus. Dia tidak ada tawar-tawar. Ingat Bapak Ibu tidak ada posisi netral dalam Tuhan.
Kawan atau lawan? Baca itu Matius pasal 12 ayat 30. Sama-sama 1, 2, 3. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ayat ini maksudnya apa? Kalau kita memang bersama Tuhan, kerja kita apa? Kumpul jiwa-jiwa. Itu poinnya. Kalau tidak, kau tidak bersama aku. Nah, Bapak Ibu jemaat, untuk mempertajam poin ini, poin keharusan memberitakan Injil bagi kita, sebenarnya ada banyak referensi dalam kitab suci yang bisa saya pakai untuk memperjelas poin ini bagi kita. Tapi saya pilih salah satu data, waktu saya belajar teks ini, saya percaya, saya bersyukur Tuhan tuh kasih kemampuan saya menghafal ayat banyak. Jadi saya berdoa, saya selalu berdoa, Tuhan hamba ini biar hafal ayat banyak. Tapi hamba tidak mampu, jadi Tuhan tolong tuntun sesuai kebutuhan jemaat nih Tuhan. Tolong hamba. Dan memang saya yakin Tuhan bekerja. Tuhan ingatkan Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27 itu ya, ini adalah ayat yang sangat baik dan sangat bagus untuk kita pelajari. Perhatikan ayatnya dan tolong dibacakan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Iya, ini karena kita bicara tentang pemberitaan Injil, pelayanan, maka ayat ini berapa kali dia menyebut kata Injil di sana ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Lalu di bagian akhir dia bilang, iman yang timbul dari berita Injil. Saya akan mulai memberi keterangan dari ayat referensi ini untuk mempertajam poin kita dari kata kalimat hendaklah hidupmu. Kata hendaklah hidupmu itu dari kata Yunani politeuste, dari akar kata politeuo. Politeuo itu artinya warga negara. Jadi arti ayat ini adalah kita nih warga negara. Warga negara yang dimaksud kata politeuste itu sama dengan Filipi pasal 3 ayat 20. Ketika Rasul Paulus bilang begini, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Jadi kita ini warga kerajaan sorga. Kalau warga Indonesia itu ada undang-undangnya. Ada hukum yang berlaku di negara ini. Kalau memang kita warga negara Indonesia, maka hidup kita harus berpaduanan dengan undang-undang dasar, dengan hukum-hukum yang berlaku di bangsa ini. Tapi karena kita juga adalah orang-orang yang punya kewargaan ganda, politeuste itu, maka kita ini adalah warga-warga kerajaan sorga yang juga punya undang-undang. Undang-undang kita namanya Injil. Makanya itu ayat bilang, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Menyadari status kita warga kerajaan sorga, maka kita harus berpadanan dengan aturan. Kalau kita ikutin aturan, percaya deh hidup kita aman. Aman. Karena ini undang-undang Injil tidak mungkin menabrak hukum negara manapun. Maka dari itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus betul-betul berpadanan. William Barclay memberi komentar seputaran politeuste ini. Dia bilang begini, Barclay. Hidup dalam suatu kehidupan yang layak sebagai seorang warga negara kerajaan dan Injil Kristus. Iya. Bagaimana warga kerajaan? Apa aturannya? Harus sepadan, beriringan. Nah, omong tentang berpadanan dengan Injil Kristus, sebenarnya seluruh aspek kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, masa muda kita, dalam hal cari jodoh, dalam hal bergaul, hobi-hobi kita, semua harus selaras dengan Injil. Tidak ada yang salah dengan hobi-hobi, ya. Hobi saya piknik, iya, tapi selaras dengan Injil artinya apa? Jangan piknik di hari ibadah. Itu yang selaras dengan Injil. Saya sudah jatuh cinta dengan dia, sesuaikan dengan Injil. Siapa yang kau jatuh cinta? Harus orang yang beriman kepada Yesus. Dengan beda agama, bakawan boleh, bakawin tidak boleh. Bakawan boleh, tidak ada masalah. Kita di Indonesia bakawan, saya punya teman Hindu, Buddha, Islam banyak. Bakawan boleh, bakawin tidak boleh. Syaratnya mesti sama-sama percaya Injil. Injil itu kata Yunaninya euangelion. Euangelion itu kabar baik. Sebenarnya semua kabar baik itu namanya euangelion. Tetapi secara spesial di dalam Kristen, Injil itu adalah kabar baik kepada orang berdosa
ya dari Allah, bahwa Allah berinisiatif menyelamatkan dia, maka mesti jelaskan dosanya apa, jelaskan konsekuensi dosa apa. Kalau dia sudah paham, kasih tahu solusinya apa, dan kasih tahu dampak kalau kau terima solusi itu apa. Kita semua orang berdosa, dosa itu pasti Allah murka, tidak butuh banyak dosa, satu dosa kecil saja sudah cukup membawa kita ke neraka. Tapi orang yang percaya pada Yesus, tidak ada penghukuman bagi dia. Orang yang percaya pada Yesus pasti masuk surga. Itulah warga-warga kerajaan sorga. Dan kalau warga kerajaan sorga harus ikut undang-undang yang berlaku. Namanya Injil. Injil itu secara luas seluruh Alkitab sebenarnya. Secara sempit orang menyoroti cuma Matius, Markus, Lukas. Tapi secara luas ini undang-undang kita. Seluruh Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Karena benang merah seluruh Alkitab Tuhan Yesus Kristus. Seluruh. Makanya pendeta yang memberitakan Injil, dia mau khotbah apa? Golnya Yesus. Dia mau bahas tentang Daud, golnya Yesus. Dia mau bahas tentang Musa, golnya Yesus. Dia mau bahas tentang Nuh, golnya Yesus. Dia bahas Nuh misalnya. Di zaman Nuh untuk selamat jalannya berapa? Cuma satu. Yaitu apa? Bahtera. Sama. Sekarang pun jalannya cuma satu. Yesus. 10 tulah di Mesir. Mau lolos dari tulah ke 10. Jalannya cuma satu. Kalau dia lihat darah di pintu rumah orang, dia lewat. Kata lewat itu berasal dari kata Ibrani Pesah. Pesah itu memunculkan kata Paskah. Makanya kalau ada Yesus di hidup kita, maut lewat. Ada Yesus di hidup kita, neraka lewat. Tidak ada, dia telan. Jadi, Bapak Ibu jemaat, sebagai orang-orang warga kerajaan surga, seluruh aspek harus berpadanan dengan Injil Kristus. Tapi di Filipi 1:27, Paulus hanya sebut beberapa hal. Nah itu yang akan kita soroti. Perhatikan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Yang pertama, yang Tuhan mau melalui tulisan ini. Bahwa kamu teguh berdiri. Yang Tuhan mau, warga kerajaan Allah yang berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri, berpegang kepada Injil. Ini dalam kaitan dengan apa? Pendahuluan khotbah saya tadi. Banyaknya ajaran sesat, banyaknya kelicikan-kelicikan orang yang memutarbalikkan firman dengan tujuan menggoncangkan iman kita. Seperti yang Brian Siawarta itu, Kristen progresif. Itu sudah pergerakan dari tahun 1990-an. Ya, tapi dia populer hari-hari ini dari Amerika sana. Orang ini kelompok ini mau progres dengan tujuan relevan supaya menjangkau orang lebih gampang. Tapi kebablasan. Karena beberapa inti pandangan dari Kristen progresif. Salah satunya adalah apa? Meragukan otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Ini berat. Apa buktinya? Perhatikan obrolan Brian Siawarta dengan Pendeta Yeri Pati Nasrani. Dan saya harap Pendeta Yeri jangan terbawa dengan Brian. Tapi kalau sudah terbawa, Pendeta Yeri juga harus bertobat. Karena ini ajaran aliran sesat ini. Tunjukkan video berikut ini. Ini lagi ramai di TikTok. Mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan. Tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih. Kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak. Beneran seperti itu atau enggak. Ya, jadi Kristen progresif itu selalu pertanyakan. Alkitab punya keaslian. Keselamatan memang dalam Yesus saja. Perlu dipertanyakan. Terlalu banyak tanya. Ya, akhirnya ngawur. Sesat. Bagaimana mungkin orang seperti saya atau Brian Siawarta punya hak mengomentari Alkitab. Seolah-olah Alkitab ini kurang dan lain sebagainya. Wah, ini mengerikan. Ya, mengerikan sekali. Tuhan bilang sama Yohanes, jangan coba-coba tambahi atau kurangi kitab suci. Ya, di dalam Wahyu 22 ayatnya yang ke-18. Wahyu 22 ayat 18. Tunjukkan dulu, mungkin saya salah. Ya, silakan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Iya, 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus
seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ancamannya tidak main-main. Tapi kelompok Kristen progresif seperti Brian Siwarta dan kawan-kawan, dia pengikuti TikTok 1 juta loh. Makanya saya dan tim lagi pikirkan KKR Youth khusus di tempat ini. Kami akan buat dalam 1-2 minggu ke depan. Orang tua mungkin sudah aman, tapi anak muda ini saya pikiran, saudara-saudara. Saya pikiran sekali. Karena dia paling asik, gaul, nyambung, ngomong. Dia video sana omong ayat, hanya bilang, butuh pelukan, darah Yesus. Beta yang omong begitu, bubar ini gereja. Butuh pelukan, peluk pohon yang ada di sini. Beta tahu sampai gargantang mau putus. Dia hanya butuh pelukan, pengikut 1 juta. Beta lihat ini, aduh kasihan ini orang. Kita mesti tolong. Seenak-enaknya omong bilang, oh kita tuh meragukan Alkitab kan kontradiksi sana sini. Dia tidak bisa jadi hitam di atas putih yang menjadi kunci. Padahal ini nih yang Martin Luther perjuangkan. Maka lahirlah kita semua Protestan. Ini nih. Yang Martin Luther perjuangkan ini nih. Makanya dari 5 sola itu, sola paling penting. Yang dari dalamnya tergantung sola-sola yang lain. Namanya sola scriptura. Hanya Alkitab. Tuhan Yesus yang kita sembah. Pakai senjata waktu debat dengan setan di padang gurun. Tuhan Yesus pakai apa? Senjata pertama Tuhan Yesus bilang, ada tertulis. Itu Alkitab. Senjata kedua, ada tertulis. Itu Alkitab. Senjata yang ketiga, ada tertulis. Itu Alkitab. Tuhan Yesus tidak rubah senjata. Masa kita rubah? Tahu dalam peperangan rohani, senjata kita apa? Alkitab. Alkitab disebut dengan istilah apa? Pedang roh. Efesus 6 ayat 17. Ini senjata kita, jadi jangan dirubah-rubah senjata dong. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tuhan Yesus saja. Saudara jangan dengar saya lagi kalau saya khotbah tidak bilang buka di sini, buka di sana. Yesusku, Tuhanku yang sumber firman. Omong pakai data, namel atok tidak pakai data, saudara dengar buat apa? 1 jam ngomong tanpa data. Betul, saya punya karunia bisa ngelawak. Saya punya referensi cerita banyak. Saya bisa mainin perut Anda. Anda ketawa sampai pulang. Tapi saudara datang tuh untuk pertemuan kudus. Bukan nonton stand up komedi. Lucu pas-pasan supaya yang tidur-tidur bangun. Itu cukup sedikit. Bikin jangan terlalu kaku. Tapi harus sebijak mungkin. Makanya kalau saudara dengar khotbah di sini. Ayatnya pasti banyak banget. Karena Alkitab ini sumber segala-galanya. Ini sudah tidak mau pakai Alkitab lagi. Otoritas Alkitab itu dibuang. Alkitab dianggap apa? Buku rohani biasa. Alkitab dianggap apa? Sudah tidak relevan. Alkitab harus diperiksa kembali. Bayangkan. Disukai tim audit kitab suci. Sukai lembaga Alkitab. Wow, ini mengerikan sekali. Saya yakin dia tak usah debat dengan pendeta. Dengan jemaat yang rajin gereja dia runtuh. Pasti. Omongannya ngawur begitu. Tapi pengaruh jahat. Dia tato baru suruh orang boleh aja. Gue nggak marah, nggak larang tato aja. Ngeri. Anak-anak ikut dia bersih-bersih. Datang-datang cicak di leher, toke di dada. Lu ini memang turunan serangga. Nyamuk di hidung, kecoak di dagu. Kasihan ini anak. Pulang gereja bukan tambah baik, tambah rusak. Gereja siapapun di Kupang kayak begitu, saya pasti lawan tanda mulut saya. Bikin rusak anak muda, orang cari kerja tuh periksa badan. Coba buka semua, ya Allah. Sarang toke, bukan cuma toke, sarangnya. 10 toke keluar begini, baby toke semua. Kalau saudara pernah tato, saya sudah bilang tak usah hapus. Justru tambah rusak, tutup sah. Pelayanan juga usah pamer-pamer. Ada yang pamer salib, miring sekali. Saya yakin bukan salib Yesus, salib penjahat yang tidak bertobat itu. Penjahat yang bertobat pun tidak mungkin. Saya tidak mau kasih salib itu. Ya kalau sudah apa boleh buat, tak usah hapus tentunya. Kan bikin rusak tambah toh. Tapi Anda yang ada niat-niat bilang, oh gaul seni apa, tak usah. Sudah, tak usah. Lu mau kerja di kejaksaan kosong deh, tanya. Masa depan toh, kasihan. Gendong anak. Gendong cucu bercucu bilang, ih bapak, ini tato ulat bulu. Bapak lu hela bapak idol itu naga, hanya sekusut. Jadi naganya jadi kayak ulat bulu. Karena tato
Umur 20, bayi gendong ini 70. Ya kalau mau buka mesti kas lebar, bapak berketahuan naga. Kalau soalnya ulat bulu. Saudara yang tato kulit mas kincang keren. Mawar 3 di sini ya. So nenek-nenek 3 anak korek. Kayak anak korek api 3. Itu mawar semua. Anak korek. Percaya deh. Jadi saudara-saudara, bagaimana mungkin seenak-enaknya meremehkan firman? Padahal Petrus bilang begini, tidak sembarang loh orang menubuatkan firman. Itu dorongan Roh Kudus. Jadi kalau bilang firman sudah tidak relevan, firman cuma buku rohani biasa dan lain-lain sebagainya. Firman hanya berisi firman dan bukan firman adalah Alkitab adalah firman, hanya berisi. Berisi itu pandangan liberal. Dan memang kelompok Kristen progresif ini menurut sejarah muncul dari Kristen liberal. Hanya kemudian perkembangannya agak beda-beda sedikit. Tapi akarnya sama, merendahkan Alkitab. Sedangkan Tuhan bilang, 2 Petrus 1 maksud saya. 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Bukan. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Enak-enak saya kau datang bilang sudah tidak relevan. Ini Roh Kudus buat untuk jadi penuntun buat kita. Amin. Jadi kalau mereka sudah meremehkan firman Allah, mereka tabrak banyak ayat. Salah satunya ini. Dan ada lagi Yesaya 40 ayat 8. Di situ menjelaskan semua bisa layu. Firman Allah tidak akan layu. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Iya. Bahkan Injil yang kita punyai, yang kita sedang bahas malam ini. Itu Injil itu sifatnya kekal. Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 6. Perhatikan Bapak Ibu. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal. Ada Injil yang kekal. Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Amen. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Lebih mudah langit dan bumi ini berlalu kata Yesus. Daripada satu iota pun firman Allah berlalu. Muncullah orang-orang ini yang meremehkan Alkitab. Anda tahu siapa di belakang mereka? Setan. Setan. Jadi Brian, lu kalau mau bertobat, bertobat. Sebab setan di belakang lu tuh. Dan semua pengikut Kristen progresif, kami melakukan ini dengan cinta. Ya, kami mengasihi Anda. Anda punya kasih itu kasih palsu. Dengarkan khotbah ini, saya khotbah sampai habis. Lu omong kasih-kasih yang mana? Lu mengerti tentang kasih tidak? Tak usah percaya Yesus, yang penting ada kasih. Memangnya bisa orang punya kasih tanpa Yesus? Tidak bisa. Kasih itu produk sorga. Kasih itu produk Roh Kudus. Yang kata Yunaninya agape itu, agapao, itu produk roh. Bukan asal lu bantu pantai asuhan lu punya kasih. Kata siapa? Preman yang bisnis pelacur juga nyumbang. Emang lu langsung klaim itu kasih? Tunggu dulu saya ajar sesuai firman Allah. Tidak semua pemberian itu adalah kasih yang benar. Nah saudara-saudara, ini perlu kita ketahui bahwa Injil itu kekal. Maka dari itu kenapa di gereja kita, seluruh gereja seluruh dunia, kenapa Tuhan siap nabi, rasul, gembala, pemberita Injil, pengajar, supaya perlengkapi kita semua. Makanya Efesus pasal 4 ayat 11, dengarkan ayat-ayat ini, perhatikan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kenapa Tuhan siap semua ini, termasuk kami gembala-gembala, pengajar-pengajar ini. Ya, 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Amen. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Betul. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14 sama-sama 23. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Warga kerajaan Allah yang harus memberitakan Injil, pertama harus teguh berdiri. Dalam apa? Pengajaran yang murni. Makanya kenapa di gereja ini ujung tombaknya adalah khotbah. Menyanyi tidak boleh lebih lama dari khotbah di gereja ini, tidak boleh. Saudara datang tuh dengar firman. Ingat, gereja hari Pentakosta, gereja lahir karena khotbah. Bukan karena bahasa roh. Ada bahasa roh,
ada tiupan angin keras, ada lidah-lidah api, tapi orang tidak bertobat. Dong bingung dan bertengkar, mulai omong sindir sana sindir sini. Itu yang terjadi. Tapi ketika Petrus khotbah, mulai Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai ayat 36. Di ayat 37 mereka tergugah, mereka bertobat. Lalu ayat 41 mereka dibaptis 3.000 orang. Gereja yang benar lahir dari khotbah dan bertumbuh dari khotbah. Bukan hanya lahir, tapi bertumbuh pun dari khotbah. Karena setelah mereka dibaptis, Anda lihat prioritas mereka apa tuh? Kisah pasal 2 ayat 41, 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lalu mereka punya ranking pelayanan apa yang nomor 1? Ujung tombaknya apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu nomor 1. Pengajaran rasul-rasul. Dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Doa penting, fellowship penting. Tapi ujung tombak adalah khotbah atau pengajaran. Karena Tuhan tempatkan gembala untuk mengajar. Bukan omong ekonomi atau main lawak tiap minggu. Kalau ekonomi ada yang pakar itu. Bukan hanya beri motivasi. Khotbah nih, kita nih preacher, bukan motivator. Motivator nyentuhnya emosi, preacher nyentuhnya roh. Kan kita khotbah, makanan roh itu firman. Bukan kata-kata penyemangat, butuh pelukan. Peluk tiang. Anda kalau sudah dipuaskan oleh firman, orang tidak peluk, kau kuat. Amin, beri tepuk tangan. Ya meriah bagi Tuhan. Tapi kalau tidak ada firman, memang lupi peluk, sembarang, dia kau selingkuh. Orang sudah ada firman, cukup bantal pelok, cukup. Kalau terlalu aneh rapi gitu kepok-kepok. Jemaat terkasih. Itu yang pertama, teguh berdiri dalam pengajaran. Yang kedua, dari Filipi 1 ayat 27 itu, setelah dia bahas tentang kamu teguh berdiri, dia lanjut begini. Dalam satu roh dan sehati sejiwa. Yang berarti kesatuan yang kedua. Keluarga kerajaan Allah harus kesatuan. Satu apa? Satu dalam roh. Yang dimaksud roh di sini, John Calvin seorang yang sangat pakar. Dia bilang bicara roh di sini, sebenarnya bicara pengertian. Ya, makanya Calvin dalam komentar berikut, saya tidak buang waktu, saya langsung saja. Calvin bilang begini, bahwa kalau kata spirit atau roh dan kata soul atau jiwa muncul bersama-sama, maka kata spirit, roh menunjuk pada pengertian. Sedangkan kata soul atau jiwa menunjuk pada kehendak atau hati. Dari mana pengertian itu bisa mempersatukan kita? Pengajaran. Pengertian yang benar itu didapat dari ajaran kitab suci. Karena Yesus bilang orang itu sesat karena tidak mengerti kitab suci. Matius 22 ayat 29. Perhatikan. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Iya. Nah kayak Kristen progresif ini tidak ngerti kitab suci. Doktrin kita jelas, selamat karena Yesus. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Tapi Brian Siwarta bilang apa? Nggak perlu percaya Yesus. Lihat aja obrolan berikut. Brian Siwarta dengan Habib Jafar. Perhatikan. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Jadi Kristen progresif ini karena sudah singkirkan firman, kebenaran itu tergantung opini, perasaan. Jadi tergantung guanya. Lu boleh pegang Alkitab, tapi gua ngerasa. Gua sudah mulai gila. Jadi dia tidak peduli firman, pokoknya beta rasa apa itu. Firman bilang tanpa Yesus orang masuk neraka. Tapi ini orang baik loh. Gua ngerasa. Orang semulia, lihat. Kebenaran Kristus dia korbankan, lalu dia puji-puji Habib Jafar. Biasanya orang yang tidak cinta Yesus lagi, Yesus dia rendahkan, manusia dia tinggikan. Saya buktikan data pembanding ya. Dalam Matius pasal 27 ayat 62, ini orang-orang munafik datang sowan ke gubernur, Pak Gubnya waktu itu nama Pilatus. Lalu mereka tinggikan Pak Gub, rendahkan Yesus. Anda lihatin manusia munafik. Perhatikan. Keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Mereka bilang apa dengan Pak Gub? Dan mereka berkata, Tuan. Pak Gub dan panggil Tuan, Lord, Kurios Yunaninya, Sir, dan lain sebagainya. Kami ingat bahwa si penyesat itu
Sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Pilatus ciptaan, mereka panggil Tuhan. Sang pencipta, mereka panggil penyesat. Kebenaran sang pencipta, Alkitab direndahkan oleh Kristen progresif, Brian Syawarta dan kawan-kawan. Tapi Habib yang mulia ini. Saya tidak ada masalah dengan Habib Ja'far. Ini orang bagus dalam konteks kemajemukan kita di Indonesia. Ya Islam Kristen kita saling menghargai. Tapi jangan korbankan kebenaran. Ingat hikmat dari atas itu murni nomor 1, perdamaian nomor 2. Jangan demi perdamaian singkirkan Alkitab, singkirkan nama Yesus, singkirkan kekudusan, singkirkan prinsip iman. Kamu orang munafik yang menyangkal Tuhan dengan cara begitu. Yakobus 3 ayat 17. Di sini firman Allah bilang begini, saya baca buat saudara. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama apa? Murni. Harus murni, baru pendamai. Yang murni itu apa? Bandingkan Amsal 30 ayat 5. Itu ayat bilang apa? 1, 2, 3. Semua firman Allah adalah murni. Jadi kemurnian firman itu nomor 1. Kalau orang tidak peduli firman, tak usah berdamai, tidak ada masalah. Repot amat dengan kau. Perdamaian itu penting. Nanti minggu depan saya akan bahas lebih tajam dari ini. Saya akan bahas seputaran konflik. Tidak bisa beritakan Injil tidak melahirkan konflik. Pasti konflik. Lihat aja rasul-rasul dibunuh. Itu gara-gara apa? Injil semua. Karena setan tidak senang dengan kebenaran. Setan senang dengan kepalsuan. Setan senang dengan ketidakmurnian. Dan Kristen progresif sesat dan tidak murni harus bertobat. Kalau tidak bikin kacau banyak orang. Dan yang terakhir, saya semua habis. Sebagai warga kerajaan Allah, ya, politeuste. Saya dan saudara harus berjuang. Makanya di ayatnya yang ke-27 dari Filipi 1, setelah dia menekankan tentang teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, dia lanjut berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi keharusan memberitakan Injil, kita tutup dengan poin ini. Memang harus berjuang. Berjuangnya bagaimana? Manifestasinya bagaimana? Yang pertama, harus berani siap fisik terbaik saat mendengarkan pengajaran yang sejati. Itu harus siap yang terbaik. Seperti saudara malam ini, wajah-wajah saudara kelihatan serius sekali. Lapar dan haus, itu tanda orang berjuang untuk Injil. Minimal dimulai dengan waktu Anda diisi. Karena Anda akan pergi keluar untuk menyebarkannya. Kalau diisi saya sudah tidak fokus, Anda mau sebarkan apa? Waktu dengar Injil yang murni, lebih bergairah. Yang kedua, melalui doa kita, doakan semua gereja supaya gereja-gereja pendeta-pendeta beritakan Injil yang murni. Jangan lagi gereja dicekoki dengan hal-hal yang sudah tidak alkitabiah. Penonjolannya materi, penonjolannya penglihatan, syukur-syukur kalau asli. Faktanya banyak palsu. Makanya saya diundang kemarin di Jambi, di Surabaya, di mana saya babat semua. Kalau saya mata duitan, saya main lawak aja. Saudara lihat di TikTok, di video saya babat semua tuh. Orang mau undang mikir lagi, tapi pusing amat. Saya bukan cari itu barang. Tuhan pasti berkati saya. Dalam nama Yesus, Allah pasti berkati kami hamba Tuhan. Masa hamba Tuhan melayani Tuhan Allah tidak cukupkan? Tidak mungkin. Lalu apa lagi? Saudara kalau dukung gereja, lihat gereja yang memberitakan Injil. Anda mau dukung doa ke, dukung tenaga ke, dukung dana ke, di gereja yang memberitakan Injil. Kalau gereja yang tidak memberitakan Injil, atau hanya fokus kepada yang lain, Anda bantu dana di sana, Anda sama dengan bantu setan. Amin, kekasih Tuhan. Kami akan memberitakan Injil karena itu keharusan bagi kami. Sampai jumpa minggu depan, saya akan bahas lebih dalam waktu kita perjamuan kudus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sementara tangan kita terangkat, Tuhan, kami tidak mungkin bisa mengasihi jiwa-jiwa kalau kami tidak mengalami kasih itu. Kami berdoa buat Brian Syawarta dan juga pengikut-pengikutnya, Tuhan selamatkan mereka. Kalau Tuhan berkenan tolong, mungkin mereka kira mereka benar. Padahal dengan mengorbankan kitab suci. Padahal firman-Mu bilang tidak mungkin firman itu berubah. Injil itu Injil kekal. Tuhan tolong. Supaya orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran ini bisa diselamatkan, bisa ditolong. Kami melakukan ini bukan karena benci. Kami tidak bisa diam ketika firman-Mu diinjak-injak Tuhan. Tapi di sisi lain kami rindu mereka juga
diselamatkan. Karena kami semua dulu juga pegang pemahaman-pemahaman yang salah Tuhan. Tapi hari ini kalau kami ada itu karena anugerah. Kami tidak lebih baik dari mereka. Waktu masih berjalan. Kami tidak punya kuasa untuk menjudge mana orang pilihan, mana bukan. Itu bukan porsi kami. Makanya kami datang di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menolong. Bapa berkenan menyelamatkan orang-orang yang disesatkan dengan pandangan-pandangan miring, entah sadar tidak sadar. Dalam nama Yesus. Sebagaimana Engkau selamatkan kami Tuhan. Selamatkan mereka juga. Buat kami yang ada di sini, Tuhan tolong supaya kami belajar ini bukan untuk sombong rohani. Kami belajar ini supaya teguh berdiri, tetap satu dalam pengajaran, satu dalam pengertian yang benar. Dan juga kami berjuang bersama dengan perjuangan yang benar. Dan minggu depan kami akan belajar lebih dalam lagi. Tuhan tolong supaya semuanya berkenan kepada Tuhan. Ini doa, ini harapan kami. Kami tahu yang lemah sudah dikuatkan. Yang pemahaman kami semakin teguh, iman kami semakin kuat. Bahkan segala pergumulan kami, Allah tolong tepat pada waktu Tuhan menurut kehendak-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, semua yang diberkati kita berkata amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.